Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Henry Atasiki. Sahabat semua, kita akan memantau progres pembangunan sirkuit MotoGP dari tikungan yang ke-12 yang berbelok ke arah kiri. Namun sebelumnya, dengan segala kerendahan hati, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila banyak kekeliruan, kesalahan, dan kekurangan dalam memberikan informasi seputar sirkuit MotoGP Mandalika ini. Sekali lagi, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kritikan dan saran yang membangun sangat kami butuhkan dan sangat kami tunggu. Terima kasih, langsung saja ke videonya. Suatu kebanggaan bagi saya bahwa Hauraton Indonesia ikut berpartisipasi mengomentari atau berkomentar di video saya. Terima kasih Hauraton Indonesia yang sudah bersedia ikut menonton dan menyaksikan video saya. Kemudian yang terpenting, terima kasih sudah memberikan informasi tentang Hauraton atau tentang drainase Hauraton yang digunakan di sirkuit Mandalika ini. Terima kasih untuk Hauraton Indonesia. Semoga Hauraton Indonesia bisa memberikan pekerjaan yang sangat maksimal untuk progres pembangunan sirkuit MotoGP yang Indonesia punya ini. Bravo Hauraton, terima kasih. Seperti inilah sahabat kondisi di tikungan ke-12 yang berbelok ke arah kiri. Di sebelah kanan kita lihat untuk servis roadnya sudah begitu mulus sehingga warnanya hitam karena memang beberapa hari ke belakang sudah dilakukan pengaspalan tahap yang pertama. Dan juga untuk bagian gravelnya sudah diberikan biotek untuk sebagian, kemudian sudah ada tumpukan-tumpukan kerikil pilihan. Seperti inilah tikungan yang ke-13 yang berbelok ke arah kiri. Kemudian yang di depan ini adalah merupakan drainase yang dibangun sebelum tikungan yang ke-13 dilakukan penghamparan sabis ya sahabat semua, namun belum semuanya. Kemudian di sisi kiri untuk servis rootnya hanya sebagian yang sudah diberikan penghamparan sabis. Kemudian untuk area gravelnya sudah cukup mulus. Kemudian untuk tikungan yang ke-14 yang berbelok ke arah kanan seperti ini sahabat keadaannya untuk saat ini. Sepertinya untuk di sisi kiri bagian servis road di tikungan yang ke-14 ini masih belum dilakukan untuk pembebasan lahan sahabat semua. Kelihatan ada masjid di sana. Nah ini adalah merupakan seperti drainase, tapi ada kabar dari sahabat kita yang berkomentar di video saya bahwa ini adalah akan dijadikan sebagai underground atau instalasi listrik. Bagi sahabat semua yang mempunyai informasi tentang seputar progres pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika ini, terutama yang berhubungan dengan alat atau juga yang berhubungan dengan semua fasilitas yang ada di sirkuit MotoGP Mandalika ini, saya tunggu untuk memberikan informasinya di kolom komentar, dan juga saya tunggu untuk memberikan masukan dan kritik membangunnya demi majunya atau berkembangnya channel ini. Terima kasih bagi sahabat semua yang telah ikut berpartisipasi memberikan sumbangsih dan juga informasi di video saya. Oke, dilanjut sahabat, inilah tikungan yang ke-15 yang berbelok ke arah kanan. Di sini kelihatan sekali ya, sudah banyak pengerjaan terutama untuk bagian servis road sebelah kiri. Apalagi untuk area gravelnya sudah ya hampir rata, hanya saja belum ada fokus pengerjaan di sini. Kemudian ini yang di depan adalah merupakan tikungan yang ke-16 sahabat semua yang berbelok ke arah kanan. Ya, di sebelah sana di depan di samping kiri untuk tikungan yang ke-16 sudah diberikan pengaspalan untuk pengaspalan tahap pertama. Kemudian kita bertemu dengan tikungan yang terakhir yaitu tikungan yang ke-17, yaitu tikungan yang berbelok ke arah kiri. Seperti ini kondisinya ya sahabat, belum ada pengerjaan kembali untuk tikungan yang ke-17 ini.
Sebagai tambahan informasi buat sahabat semua, bahwa sirkuit MotoGP yang Indonesia punya ini tadinya mempunyai 19 tikungan dan akan dibangun 19 tikungan. Tetapi sekarang hanya tinggal 17 tikungan. Kemana 2 tikungan tersebut dan kenapa bisa dikurangi dan siapa yang mengurangi tikungannya? Ya. Menurut CEO Mandalika Grand Prix Association atau MPVA saat ditemui oleh Autorace.id di Jakarta Pusat tanggal 14 September tahun 2020, bahwa bos MotoGP Carmelo Ezpeleta ya telah datang berkunjung ke sirkuit MotoGP Mandalika dan meminta untuk mengurangi tikungan menjadi 17 tikungan. Alasannya adalah faktor keamanan terlalu banyak tikungan hingga diganti dengan trek yang lurus untuk menambah aksi overtaking. Nah, seperti itulah ya sahabat. Jadi ini kabarnya sangat valid sekali. Sebagaimana yang dikatakan di awal video tadi, bahwa saya mendapatkan suatu kehormatan yang sangat besar sekali dari Haurathon Indonesia, bahwa Haurathon Indonesia telah ikut berpartisipasi atau mengomentari di video saya sebelumnya. Bahkan yang lebih baiknya, yang lebih terhormatnya, saya mendapatkan informasi dari Haurathon Indonesia bahwa untuk pemasangan drainase Haurathon di sirkuit MotoGP Mandalika ini ada 2 jenis ya dari produk Haurathon. Yang pertama adalah Pacific Super ya, yang mana badan atau channelnya itu terbuat dari fiber reinforced concrete drainage. Nah, seperti itulah sahabat. Jadi saya tidak bisa atau tidak begitu fasih berbahasa Inggris ya, karena jarang makan roti. Nah, seperti itulah untuk yang pertama. Kemudian yang kedua ada Pacific High Cap ya, atau badan channelnya dari plastik daur ulang ya. Selain kuat juga, dia ramah lingkungan. Nah, seperti itu ya informasi yang saya dapatkan dari Haurathon Indonesia. Silakan kalau Anda ingin lebih lanjut untuk mengetahui tentang produk Haurathon, kunjungi website asli atau website resminya Haurathon atau di IG Haurathonnya ada. Oke sahabat semua, seperti inilah untuk pemasangan drainase Haurathon ya di sirkuit MotoGP Mandalika di lintasan yang lurus atau di trek lurus sepanjang 700 meter. Dan di sebelah kiri untuk lintasan lurus nanti akan dibangun pedok, kemudian di sebelah kanan akan dibangun tribun yang membentang dari awal tikungan ke-17 mencapai ke tunnel yang pertama. Seperti itulah sahabat kabarnya. Semoga kabar itu benar adanya ya. Nanti kita lihat saja untuk selanjutnya. Dan mohon maaf ya, saya juga ucapan terima kasih kepada siapa namanya lupa lagi yang telah berkomentar di video saya, yang telah memberikan masukan ya, bahwa saya menyebut MotoGP itu motor GP ya. Memang seperti itu sahabat ya, karena ya lidahnya jadi lidahnya kurang begitu apa ya, kurang begitu terlatih ya. Jadi lidahnya lidah kampungan. Jadi mohon maaf. Terima kasih bagi sahabat semua yang telah berkomentar dan telah mengkritik. Insya Allah saya akan merubah untuk menyebutnya MotoGP bukan motor GP lagi ya. Terima kasih sahabat semua ya, bagi sahabat semua yang telah memberikan saran dan kritikannya. Saya sangat senang sekali. Oke sahabat, lanjut kita untuk meninjau pembuatan tunnel yang pertama. Nah, seperti ini sahabat, tunnel yang pertama sudah cukup mulus dan sudah rampung untuk tengahnya ya. Bahkan untuk atasnya sudah benar-benar tertutup. Bahkan di sisi kiri dan sisi kanannya sudah mulai ditimbun. Terbukti dengan terlihatnya gundukan atau pemerataan di sini. Bahkan di sini sudah hampir mencapai seperempatnya ya sahabat semua untuk penimbunan tunnel yang pertama ini. Mudah-mudahan cepat tertimbun dan nanti tunnel ini tidak akan terlihat, jadi akan dikubur, sehingga tunnel ini nanti ada di bawah trek yang lurus. Nah, seperti ini sahabat keadaan atau kondisi di tunnel yang pertama.
Kemudian ini adalah merupakan ujung trek lurus ya. Di sini sudah diberikan cairan Femcoat atau cairan dasar pengaspalan. Kemudian ini sebelum tikungan yang pertama adalah drainase ya sahabat semua. Di sini sudah hampir rata ya. Hanya tinggal menyisakan beberapa senti lagi mungkin akan tertimbun dan akan terlihat ya. Nanti akan rata dengan trek yang utama di tikungan yang pertama ini. Nah, seperti ini sahabat semua keadaan atau lokasi atau situasi di trek yang lurus. Dan untuk tengahnya ini seperti ada pembelah ya di antara trek lurus ini. Nah, ini adalah merupakan galian untuk pemasangan drainase auraton tadi. Oke sahabat semua, di sini sebelum tikungan yang kedua ada drainase sahabat ya. Di sini ada drainase di tikungan yang kedua. Namun di tikungan yang keempat sana ternyata sahabat katanya itu bukan drainase, tetapi itu adalah tunnel kecil yang dibangun untuk nanti para penonton masuk atau naik ke atas pinghil atau ke atas bukit ya. Jadi sekali lagi di tikungan yang keempat ini menuju tikungan yang kelima ini ada pembuatan seperti drainase, tetapi ini menurut kabar adalah pembuatan tunnel kecil untuk akses masuknya para penonton menuju pinghil atau menuju ke bukit nanti untuk menonton. Seperti itu katanya sahabat. Namun kita lihat saja perkembangannya seperti apa. Nah, di sini sahabat, jadi ini bukan drainase katanya. Ini adalah merupakan terowongan kecil yang nanti buat para penonton untuk masuk ke atas pinghil. Namun untuk lebih lanjutnya kita tunggu saja sampai selesai ya sahabat semua. Kemudian di tikungan yang kedua, ketiga dan keempat ini seperti ini sahabat, kondisinya sedang dilakukan pengerasan, pemerataan oleh vibrating roller dan oleh grader ya. Sehingga nanti untuk trek yang utamanya akan kelihatan, dan untuk servis di sebelah kanannya hanya sebatas baru penggalian pondasi dasar, itu juga belum semuanya tersambung dengan tikungan yang kelima. Baik sahabat semua, ayo kita langsung memantau atau meninjau untuk tikungan yang selanjutnya, yaitu tikungan yang kelima yang berbelok ke arah kanan. Nah, seperti ini kondisinya sahabat semua. Untuk servis root di bagian kanan sudah begitu mulus ya, bahkan sudah dilakukan pengaspalan tahap pertama, dan sama halnya dengan sisi kiri untuk servis root tikungan kelima. Namun untuk servis root di tikungan kelima belum tersambung dengan servis root di tikungan yang keenam di depan ya. Di tikungan yang kelima ini untuk area gravelnya cukup sudah rapih atau rata ya sahabat semua. Namun untuk tikungan yang keenam di depan, ini adalah merupakan tikungan yang keenam di depan, telah diberikan cairan Femcoat atau cairan dasar pengaspalan untuk trek yang utamanya. Kemudian untuk area gravelnya sudah diberikan biotek, kemudian sudah dihamparkan ya, sudah dihamparkan untuk kerikil, dan juga untuk samping kiri servis rootnya sudah dilakukan pengaspalan dasar atau pengaspalan tahap pertama. Kemudian kita meninjau untuk pembangunan di tikungan yang ketujuh. Namun sebelum tikungan yang ketujuh ini sahabat semua, bisa kita lihat di sana sepertinya ada warna yang putih untuk di trek yang utamanya. Itu adalah merupakan cor beton ya di atas gorong-gorong yang dipasang di drainase ini. Jadi di atas trek lurusnya atau di atas main treknya itu dikasih beton kembali supaya kuat ya. Nah, seperti inilah pemasangan drainase di tikungan ketujuh. Baik, untuk tikungan yang ketujuh di samping kirinya juga sudah dilakukan penghamparan sapis, bahkan sudah dilakukan pengaspalan untuk tahap yang pertama sepertinya sahabat. Kemudian lanjut kita untuk meninjau pembangunan di tunnel yang kedua. Nah, seperti ini sahabat semua, tunnel yang kedua ini sudah dilakukan pengecoran ya. Jadi pengecorannya sudah sampai ke ujung ya. Kalau kemarin itu belum, nah sekarang itu sudah dilakukan sampai ke ujung, udah beres ya. Hanya tinggal nanti menunggu kering. Dan kita lihat di sebelah sana di ujung sudah mulai dilakukan untuk perataan atau penimbunan tunnel ya sahabat semua, dengan terlihatnya ada eskavator di sana dan juga ada dump truck yang sedang memuntahkan atau mengeluarkan material untuk penimbunan di tunnel yang kedua ini.
Nah, seperti inilah kondisinya sahabat semua. Nah, di sini di bawah itu ada galian ya untuk drainase juga, karena kalau di tunnel ini tidak diberikan drainase atau pembuangan air, bisa kebayangkan di sini nanti kayak kolam ya. Jadi ini pembuangan drainasenya ada di bawah, namun yang belum saya ketahui dikemanakan itu pembuangan drainasenya, atau memang langsung diserap oleh tanah ke bawah atau disalurkan ke drainase di luar sirkuit. Saya sampai saat ini belum mendapatkan informasi. Baik sahabat semua, langsung kita meninjau perkembangan di tikungan yang ke-8 yang berbelok ke arah kiri sedikit ya. Nah, seperti ini keadaannya sudah begitu rata ya, rapi. Hanya saja untuk tikungan yang ke-9-nya masih ada rumput, seperti rumput yang masih belum terjamah sahabat. Kemudian di sebelah kanan tadinya ada dua bukit di sini, tapi hanya menyisakan satu bukit lagi, tetapi ini belum diapa-apa ya. Ini belum dilakukan pengerukan lagi. Menurut kabar ini nanti akan dikeruk dan akan ditimbunkan kepada galian pondasi dasar di tikungan ke-8 menuju ke tikungan ke-9. Jadi supaya mungkin tidak jauh untuk mengambil urugan ya sahabat semua. Ini adalah merupakan tikungan yang ke-10 di depan, dan ini menuju tikungan ke-10, di mana di sebelah kirinya sudah diberikan ya pengaspalan dasar ataupun juga sudah begitu mulus ya. Nah, di tengah-tengah ini sedang dilakukan pengecoran. Ini pengecoran untuk drainase sahabat semua. Kita lihat sangat memanjang sekali. Jadi ini terbelah nantinya ya. Jadi terbelah nanti untuk pemasangan, kalau tidak salah untuk pemasangan drainase hauraton tadi ya. Nah, tetapi ada yang menyebutkan, ada yang mengabarkan bahwa hauraton itu tidak akan dipasang semua lintasan, tetapi ada yang juga yang bilang akan dipasang untuk semua lintasan. Tetapi nanti kita tunggu saja ya sahabat semua, daripada kita berdebat. Oke sahabat semua, inilah tikungan yang ke-10 adalah merupakan tikungan yang favorit karena tikungan yang paling dekat dengan pantai sahabat semua. Bahkan nanti dari sini kita bisa melihat 360 derajat, bisa melihat ke sana kemari ke tikungan 7, 8, 9, 10, 11, 12 sampai ke tikungan 13, dan juga bisa melihat keindahan pesona dari pantai Kuta Mandalika. Nah, ini adalah merupakan servis road bagian kiri di tikungan yang ke-11 ya sahabat semua, di area reklamasi pantai. Di sini bahkan menurut kabar di sini nanti akan dibangun grandstand. Kalau dibangun grandstand di area sini, berarti nanti grandstand akan berhadap-hadapan dengan bukit yang ada di tikungan 10-11. Jadi nantinya kita para penonton akan saling berhadapan antara grandstand dengan yang ada di bukit di tikungan ke-10 dan ke-11. Nah, seperti ini sahabat keadaannya untuk di bagian kiri di servis roadnya. Bahkan di sini ada dua alat berat ya yang mungkin menunggu untuk pengaspalan lebih lanjut. Kemudian di sebelah sini ada juga dua buah alat berat. Yang pertama eskavator dan yang kedua itu ada grader yang sedang meratakan dan juga sedang memadatkan di area servis road di bagian kiri. Kemudian di area gravelnya juga di sebelah kanan sedikit itu sedang diratakan ya dan sedang ditimbun. Nah, seperti ini kelihatannya. Coba kita memutar sedikit. Nah, seperti ini sahabat semua. Kita lihat di sini juga ada grader di sini yang sedang meratakan ya, dan juga ada eskavator. Baik, di sini adalah merupakan tikungan yang ke-11 dan ada juga pembangunan drainase sahabat seperti yang kita lihat di sini. Namun saya belum tahu kenapa ini belum ditimbun padahal udah selesai. Mungkin hanya menunggu kering saja ya sahabat semua. Begitulah mungkin kira-kiranya. Baik sahabat semua, tiba di ujung video. Untuk video kali ini hanya sampai ke tikungan yang ke-12 saja semua ya sahabat. Mohon maaf apabila ada kekurangan, kehilapan, kesalahan, dan kekeliruan sekali lagi dalam memberikan informasi seputar sirkuit MotoGP Mandalika ini. Saya Atasiki atau Endri Atasiki pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye bye.